Pernahkah kalian melihat orang mendorong mobil yang mogok? Apakah yang menyebabkan mobil tersebut bergerak? Yang menyebabkan mobil tersebut bergerak adalah Bukan sulap, bukan sihir. mobil tersebut bergerak karena adanya gaya. Gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Lalu, apakah hubungan antara gaya dengan materi pembelajaran kita di saat ini? Dan apakah tujuan pembelajaran kita di saat ini? Setelah pembelajaran saat ini selesai, siswa diharapkan untuk mengetahui bunyi hukum Newton, rumuskan dan menghitung persamaan hukum Newton, serta mengetahui penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa apel yang jatuh dari pohon? Ada sebuah gaya yang menyebabkan benda bergerak jatuh ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Dari peristiwa inilah, seorang ilmuwan fisika dan matematika, Sir Isaac Newton, mendapat ilham bahwa pada tahun 1686, hasil pemikirannya ini dia tuangkan dalam sebuah buku yang bernama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang memuat 3 hukum Newton tentang gerak. Seperti apakah ketiga hukum Newton tentang gerak tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Hukum 1 Newton. Suatu objek akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya tidak seimbang yang mempengaruhinya. Hukum ini kita kenal dengan hukum kelembaman. Mungkinkah di dunia ini ada benda yang tidak dipengaruhi oleh gaya? Di luar angkasa mungkin ada, tetapi di bumi ini tidak mungkin ada. Contohnya saja, setiap benda pasti dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya berat. Dari keadaan inilah, hukum 1 Newton dapat diartikan juga untuk benda yang dipengaruhi gaya, tetapi resultannya nol. Sehingga, hukum 1 Newton dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Kalian telah belajar bagaimana keadaan benda jika tidak dipengaruhi gaya atau resultannya 0. Bagaimana jika resultan gaya yang bekerja tidak 0? Keadaan inilah yang dijelaskan Newton pada hukum keduanya. Untuk dapat memahami hukum 2 Newton, kita harus pelajari terlebih dahulu hubungan antara percepatan benda dengan massa dan gaya yang mempengaruhinya. Ketika kalian mengamati peristiwa tersebut, maka kalian pasti mengetahui bahwa lemari akan bergerak lebih cepat ketika didorong oleh lebih dari satu orang. Hal inilah yang menjelaskan bahwa jika massa tetap,
maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ketika kita menarik kursi dan meja dengan gaya yang sama, manakah yang percepatannya lebih besar? Tentu percepatan yang lebih besar adalah saat kita menarik kursi yang masanya lebih kecil daripada meja. Hal inilah yang membuktikan bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga semakin kecil massa benda, maka akan semakin besar pula percepatannya. Dari penjelasan tersebut, hukum 2 Newton dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang bekerja pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Bagaimana jika terdapat dua buah benda dengan gaya dan massa yang berbeda? Berapakah besar percepatan yang dialami kedua benda tersebut? Mari kita kaji bersama-sama. Dua buah balok yang bergerak searah dengan gaya dan massa yang berbeda. Balok A memiliki gaya sebesar 18 Newton, sedangkan balok B memiliki gaya 2 Newton. Dan massa kedua balok tersebut 2 kg dan 3 kg. Nah, untuk mendapatkan besar percepatan, pertama-tama kita harus menjumlahkan gaya dan massa dari kedua balok tersebut untuk memperoleh besar nilai sigma F dan massa total. Setelah itu, kita masukkan persamaan hukum 2 Newton. Jadi, kecepatan yang dialami oleh kedua balok tersebut adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Selanjutnya, kita masuk pada hukum 3 Newton. Pada saat roket menyemburkan gas keluar, maka roket tersebut telah memberikan gaya aksi pada gas. Maka gas itu akan memberikan gaya reaksi sehingga dapat mendorong roket dan menyebabkan roket tersebut bergerak. Gaya aksi reaksi inilah yang kita kenal dengan hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton tentang gaya aksi reaksi ini memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, sama besar, yang kedua, berlawanan arah, dan yang ketiga, yaitu terjadi pada dua benda yang saling berinteraksi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita di saat ini, kita akan mereview materi pembelajaran di saat ini agar adik-adik dapat mengingat kembali apa saja hal penting yang telah kita pelajari bersama mengenai 3 hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton menyatakan jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton menyatakan kecepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton menyatakan jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan.